Bumi dan atmosfer. Lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi. Lapisan terluar bumi tempat kita hidup karena tersedianya oksigen dan air. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan bumi yang lain. Ketebalan lapisan kerak bumi bervariasi akibat dari permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di dataran adalah antara 20 sampai 40 km. Pada pegunungan, ketebalan bisa mencapai 70 km. Sedangkan di lautan dan kepulauan Hawaii misalnya, merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Kerak bumi ada dua macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak benua terdiri batuan basal. Bersamaan dengan metal lapisan atas dan kerak bumi terbelah menjadi lempeng-lempeng besar seperti potongan pizza. Nah, inilah yang disebut dengan lempengan tektonik. Lempengan ini bisa bergerak dan sangat lambat. Pergerakan lempengan tektonik hanya 0 sampai 14 cm per tahun. Pemicu pergerakan lempengan bumi tektonik sampai saat ini belum diketahui. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi berisi batuan yang sangat keras. Sebagian batuannya meleleh karena suhu yang sangat panas yang disebut dengan magma. Mantel bumi terdiri dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersamaan dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut dengan litosfer. Sekitar 100 sampai 200 km di bawah permukaan tanah, suhu mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini disebut dengan astenosfer, dan astenosfer bersifat lunak dan plastis. Ahli geologi menduga bagian-bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti luar. Inti luar tersusun atas logam, besi, dan nikel dalam bentuk cair. Inti luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km. Suhu pada lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius. Sangat panas sekali. Yang terakhir adalah inti dalam atau sering disebut dengan pusat bumi. Terdiri dari logam, besi, dan nikel yang berwujud padat karena tekanan yang sangat tinggi. Inti bagian dalam bumi berbentuk bola mental yang memiliki radius 1222 km
atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2.885 sampai 5.114 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam bumi berkisar antara 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Atmosfer terdiri dari bagian eksosfer, satelit buatan pengorbit pada ketinggian ini. Satelit buatan, benda yang dibuat dan diterbangkan ke angkasa untuk menerima dan memantulkan informasi ke tempat yang berbeda di permukaan bumi. Termosfer. Termosfer ini bagian dari atmosfer, ini sekitar 690 km. Dimanfaatkan untuk pemantulan sinyal-sinyal radio AM, FM. Terkadang terlihat aurora pada lapisan ini. Adanya reaksi antar medan magnet dan partikel yang dipancarkan matahari membentuk aurora. Mesosfer. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi. Karena suhu pada lapisan ini sangat dingin, mencapai minus 37 derajat Celcius. Yang keempat, stratosfer. Ini sudah semakin dekat dengan bumi. Lapisan ini mengandung ozon yang berfungsi untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet. Dan terakhir adalah troposfer, lapisan paling bawah. Berbagai cuaca seperti hujan petir dan awan mendung terjadi pada lapisan ini. Pesawat juga hanya dapat terbang hingga lapisan troposfer, sekitar 20 km di atas permukaan bumi.